Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adabila dan teman saya yaitu Rizky Amelia dan Nailin Nikmah. Di sini kami akan mencoba menjelaskan terkait fiksasi nitrogen. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Adabila. Untuk materi kedua Rizky Amelia, dan untuk materi ketiga Nailin Nikmah. Daur nitrogen. Siklus atau daur nitrogen ini adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Jadi, siklus atau daur nitrogen ini adalah proses perubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik, yaitu NH3, NO2, dan NO3. Kemudian menjadi nitrogen anorganik lagi. Ini merupakan tahapan dari daur nitrogen. Proses perubahan tersebut melalui beberapa tahapan yang terjadi secara berurutan dan membentuk siklus. Tahapan daur nitrogen yang terjadi meliputi proses fiksasi nitrogen, dekomposisi, amonifikasi, nitrifikasi, nitritasi, dan nitratasi, dan denitrifikasi. Daur nitrogen ini menjelaskan bagaimana nitrogen dalam tanah atau gas nitrogen N2 di atmosfer dapat terbentuk. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini merupakan proses yang menggabungkan nitrogen bebas dengan unsur lain secara kimia yang disebut dengan penambatan nitrogen. Salah satu caranya yaitu melalui kegiatan organisme yang bersimbiosis sehingga dapat mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia. Proses fiksasi nitrogen ini merupakan kebalikan dari denitrifikasi. Jadi fiksasi nitrogen ini adalah proses perubahan nitrogen menjadi amonia yang dibantu oleh organisme lain yang bersimbiosis, atau bisa juga molekul lain yang tersedia untuk organisme hidup. Fiksasi ini sangat penting untuk beberapa bentuk kehidupan karena senyawa nitrogen anorganik ini diperlukan untuk biosintesis blok, yang merupakan bangunan dasar dari tanaman, hewan, dan bentuk kehidupan lainnya. Fiksasi nitrogen dilakukan oleh bakteri pengikat nitrogen atau bakteri nitrogen. Lalu ada archaea yang termasuk azotobakter. Lalu mikroorganisme yang dapat memperbaiki nitrogen adalah prokariota, bakteri dan archaea yang didistribusikan ke seluruh domain masing-masing yang disebut dengan diazotrop. Bakteri pengikat nitrogen atau yang dikenal dengan bakteri nitrogen. Bakteri ini mampu mengikat nitrogen terutama N2 yang bebas di udara dan mereduksinya atau merubahnya menjadi senyawa amonia atau NH4 dan ion nitrat NO3 dengan bantuan enzim nitrogenase. Contoh bakteri pengikat nitrogen yaitu ada genus Rhizobium. Rhizobium sendiri adalah bakteri yang bertahan sebagai saprofit dalam tanah sehingga menginfeksi akar rambut atau merusak sel epidermis. Di sini Rhizobium menginfeksi atau bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan yang membentuk nodul atau bintik akar.
Respon rambut akar oleh invasi Rhizobium biasanya adalah mengelilingi bakteri dengan struktur seperti benang yang disebut dengan benang infeksi. Namun pada beberapa polong-polongan benang tersebut tidak teridentifikasi. Pemfiksasi N2 atau nitrogen utama adalah bakteri tanah yang hidup bebas, yaitu Cyanobacteria atau ganggang hijau yang hidup bebas pada permukaan tanah atau dalam air. Cyanobacteria ini bersimbiosis dengan jamur pada lumut kerak, paku, lumut hati, lumut jantung, serta bakteri atau mikroba lain yang berasosiasi secara simbiosis dengan akar, yaitu terutama pada polong-polongan yang sudah dikatakan tadi bahwa genus Rhizobium bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan yang membentuk nodul atau bintik-bintik akar. Nah, beberapa spesies tumbuhan bukan polong-polongan yang melakukan fiksasi nitrogen pada akarnya telah diidentifikasi. Namun, tidak semua polong-polongan mampu membentuk bintil akar. Adapun bentuk-bentuk atau komponen nitrogen di atmosfer ada beberapa. Yang pertama yaitu amonia NH3, molekul nitrogen N2, dinitrit oksida N2O, nitrogen oksida NO, nitrogen dioksida NO2, asam nitrit NHN2O, asam nitrit HNO3, dan asam basa amino R3N dan lainnya dalam bentuk proksisil nitrit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia. Saya sebagai pemateri kedua dilanjutkan mengenai afiksasi nitrogen. Dalam kesuburan tanah, proses perubahan nitrogen dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama ada mineralisasi senyawa nitrogen kompleks, yang kedua ada amonifikasi, yang ketiga ada nitrifikasi, keempat ada denitrifikasi, dan yang kelima volatilisasi amonium. Nitrogen organik diubah menjadi mineral N-amonium oleh mikroorganisme dan beberapa hewan yang dapat memproduksi mineral tersebut seperti ada protozoa, nematoda, dan cacing tanah. Serangga tanah, cacing tanah, jamur, bakteri, dan antibiomicetes merupakan biang penting tahap pertama penguraian senyawa N-organik dan bahan organik dan senyawa N-kompleks lainnya. Semua organisme mampu melakukan fiksasi nitrogen dan berasosiasi dengan N bebas yang berasal dari tumbuhan. Nitrogen dari proses fiksasi merupakan suatu yang penting dan ekonomis yang dilakukan oleh bakteri genus Rhizobium dengan tumbuhan Leguminosae termasuk Trifolium sp, Glycinamax, kemudian ada Vicia faba, kemudian ada Vigna sinensis, kemudian ada Viscera sativum, dan yang terakhir ada Medicago sativa. Rhizobium merupakan bakteri gram negatif berbentuk bulat memanjang yang secara normal mampu memfiksasi nitrogen dari atmosfer. Umumnya bakteri ini ditemukan pada nodul akar tanaman leguminosae. Morfologi Rhizobium dikenal sebagai bakteroid. Rhizobium menginfeksi akar leguminosae melalui ujung-ujung bulu akar yang tidak berselulosa, karena bakteri Rhizobium tidak dapat menghidrolisis selulosa. Rhizobium yang tumbuh dalam bintil akar leguminosae mengambil nitrogen langsung dari udara dengan aktivitas bersama sel tanaman dan bakteri.
Nitrogen itu tersusun menjadi senyawa nitrogen seperti asam-asam amino dan polipeptida yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan, bakteri, dan tanah di sekitarnya. Baik bakteri maupun legum tidak dapat menambat nitrogen secara mandiri. Bila rizobium tidak ada dan nitrogen tidak terdapat dalam tanah, legum tersebut akan mati. Selanjutnya, nitrogen secara umum. Nitrogen adalah unsur yang paling melimpah di atmosfer, yaitu 78% gas di atmosfer ini adalah nitrogen. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif atau sulit bereaksi dengan unsur lain, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses seperti fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Selanjutnya, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen secara global. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam amino, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Daun nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme kinerja afikasi. Fikasi nitrogen merupakan pembentukan nitrogen dari bentuk terikat. Terjadinya di dalam tanah oleh bakteri. Jenis bakteri yang mengikat nitrogen itu terefisien bersifat simbiotik, dapat mengikat protein jika bekerja sama dengan akar tumbuhan, polong, dan rumputan tropik. Fikasi nitrogen itu berlangsung dengan bantuan kompleks enzim nitrogen. Berikut ini adalah mengenai mekanisme kerja afikasi nitrogen, reaksi fikasi nitrogen. Mekanisme kerja afikasi nitrogen. Fikasi nitrogen itu dilakukan beberapa bakteri yang hidup bebas maupun bersimbiosis dengan akar tanaman. Misal, Clostridium, Pasteuranium, Klebsiella, Rhodobaster, Rhizobium. Fikasi nitrogen itu diatur oleh sistem operan gen yang sangat rumit, termasuk ke dalam gen NIF. Fikasi berlangsung apabila di lingkungan konsentrasi amonia menurun atau rendah. Proses reduksi nitrogen menjadi NH4+ disebut fikasi penambatan nitrogen yang hanya dilakukan oleh mikroorganisme prokariota. Pemfikasi nitrogen utamanya adalah bakteri tanah yang hidup bebas. Cyanobacteria, ganggang hijau dan biru, yang bebas hidup pada permukaan tanah atau dalam air. Cyanobacteria dalam asosiasi simbiosi dengan jamur dalam bentuk lumut kerak atau dengan paku, lumut hati dan lumut jantung, serta bakteri atau mikroba lain yang berasosiasi secara simbiosis dengan akar, terutama tumbuhan polong-polongan. Selanjutnya mengenai mekanisme kerja afikasi nitrogen. Pada polong-polongan yang berperan dalam spesies bakteri dari Rhizobium, satu spesies Rhizobium tertentu biasanya efektif hanya pada satu spesies polong-polongan. Rhizobium adalah bakteri aerob yang bertahan sebagai saprofit, artinya dalam tanah hingga menginfeksi akar rambut dan merusak sel epidermis. Respon rambut akar oleh invasi Rhizobium
biasanya itu adalah mengelilingi bakteri dengan struktur seperti benang yang disebut dengan benang infeksi. Walaupun benang tersebut itu seperti tidak terdeteksi pada beberapa potong-potongan. Kemudian, mekanisme kerja afikasi nitrogen. Benang infeksi terdiri atas perlengkukan dan pemanjangan membran plasma sel yang diinvasi bersama-sama dengan selulosa yang baru dibentuk pada bagian sebelah dalam membran tersebut. Bakteri terliputi dalam benang yang memanjang ke arah dalam dan menembus melalui dan di antara sel-sel korteks. Dalam sel korteks, bagian dalam bakteri dilepaskan ke dalam sitoplasma yang mengacu beberapa sel, terutama sel-sel tetrapoid, untuk membelah. Kemudian pembelahan ini menyebabkan jaringan-jaringan terproliferasi, akhirnya membentuk bintil akar matang yang terutama terbentuk dari sel-sel tetrapoid yang mengandung bakteri dan beberapa sel diploid tanpa bakteri. Selanjutnya yaitu masih mengenai dari mekanisme kerja afikasi nitrogen. Setiap bakteri yang membesar dan bakteri yang tidak membesar itu disebut bakterioid. Biasanya bakterioid itu terdapat dalam kelompok dalam sitoplasma. Setiap kelompok dikelilingi membran yang disebut membran peribakterioid. Antara membran peribakterioid dan kelompok bakterioid itu terdapat satu daerah yang disebut ruang peribakterioid. Di sebelah ruang peribakterioid dalam sitoplasma itu tumbuhan terdapat protein yang disebut lehemoglobin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.